Halo Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. 4 hari lagi nih kita bisa menonton film Shazam Fury of the Gods di bioskop kesayangan kalian nih. Oke, tiket udah aman belum? Aman ya? Ya udah, langsung aja kita bahas mengenai berbagai macam detail yang gue temukan di dalam international trailer Shazam Fury of the Gods ini Pak ya. Dan nanti gue akan memberikan informasi mengenai nobar kita yang berada di kota Surabaya untuk film Shazam Fury of the Gods ini. So, simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Pada awal international trailer ini memperlihatkan Shazam yang berbicara kepada Hespera, yaitu adalah anak tertua dari Daughter of Atlas ini, yang mengatakan bahwa tujuan mereka adalah ingin merebut kekuatan Shazam itu dari Billy Batson dan juga keluarganya, karena mereka dinilai nggak pantas memiliki kekuatan tersebut dikarenakan mereka itu adalah seorang manusia, bukan seorang dewa seperti mereka. Kemudian Shazam yang mengira dia bercanda, ternyata dia baru menyadari bahwa ancaman tersebut benar adanya. Dan kita bisa melihat bahwa Shazam Family ini bersiap untuk melawannya dan diberikan sinyal oleh Billy Batson untuk melawan Hespera yang baru menyadari bahwa ada kehadiran dari mereka di belakangnya. Nah, kejadian ini sama seperti yang diperlihatkan di trailer 1, 2, bahkan TV spot, dan juga di sini masih tampak sama dengan background restoran dan juga ada orang-orang yang lalu lalang di belakang mereka. Kemudian adegan berpindah ke Rock of Eternity di mana Shazam memberitahu semua keluarganya bahwa The Daughter of Atlas akan membunuh mereka semua. Dan kemungkinan scene ini ditunjukkan ketika Shazam diberikan sebuah petunjuk oleh Wizard Shazam setelah dia mengirimkan sebuah debu emas yang dihidupkan dari luar penjaranya untuk bisa tembus ke dunia manusia, agar Shazam bisa menggapai pesan itu dan memberitahukannya kepada saudara-saudaranya. Dan kalau kalian teliti, ada yang berbeda dari Rock of Eternity ini, di mana tampilannya sudah nggak segelap seperti di film Shazam pertama dan juga Black Adam yang bentukannya cukup dark dan juga kelam. Tapi di film ini berbeda, di mana semuanya sudah didesain ulang karena para Shazam Family inilah yang sudah menggantikan peran para penyihir itu di masa lalu untuk menjaga tatanan dunia dari ancaman sihir dan juga ancaman para dewa. Ini nih buat yang masih bertanya, loh kenapa cuma Wizard Shazam doang yang di film pertamanya? Kan ada 7 penyihir nih, kok cuma si Wizard Shazam doang? Nah, ini tentu sudah dijawab di film Black Adam, di mana sisa dari para wizard ini sudah dibantai habis oleh Black Adam, sehingga hanya Wizard Shazam lah yang disisa untuk menyegel Ted Adam ke dalam tanah sebagai lambang champion yang terkutuk dan tidak pantas. Nah, di sini ada sebuah adegan di mana Calypso, itu adalah anak kedua dari salah satu The Daughter of Atlas, mengatakan kepada Wizard Shazam yang satu kurung di dalam penjara dengan kalimat "We bring a gift", yang berarti kami membawakan sebuah hadiah. Nah, kalimat yang dimaksud hadiah ini kemungkinan adalah penyerangan mereka dengan mengirimkan berbagai macam makhluk-makhluk mitologi yang menyerang semua orang di kota Fawcett yang tepatnya berada di California. Beberapa makhluk mitologi ini diantaranya adalah ada Pixiu yang merupakan hewan mitologi Chinese, yaitu penggabungan antara naga dan juga singa yang terlihat menyerang berbagai macam orang-orang yang ada di sana dengan menggunakan semburan apinya. Lalu setelah itu ada Minotaur yang merupakan hewan mitologi Yunani, yaitu manusia berkepala banteng yang terlihat dia sedang mendobrak sebuah kaca sebuah gedung dengan wajah yang menghadap ke kamera. Setelah itu ada Cyclops yang merupakan makhluk mitologi Yunani, yaitu manusia bermata satu, tapi dia memiliki tangguh satu di tengahnya. Terlihat dia juga sedang menyerang semua orang-orang yang ada di sana dengan menggunakan kedua tangannya sangat besar itu Pak ya. Nah, next yang ini adalah adegan yang membuat gue tuh terpukau melihat Pak, di mana ada sebuah adegan memperlihatkan Shazam yang baru saja keluar dari salah satu dunia para dewa lewat pintu yang terhubung dengan Rock of Eternity dengan beberapa kupu-kupu yang keluar dari belakangnya. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya Rock of Eternity ini menjadi jembatan ke banyak sekali realm atau banyaknya dunia sihir dari para dewa-dewa lewat pintu-pintu yang sudah ada di sana yang disebut sebagai Magic Lands. Nah, Magic Lands ini sudah dijelaskan di komik Shazam Volume 3 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2019, yang dimana Magic Lands ini terhubung dengan Rock of Eternity yang memiliki 7 dunia sihir para dewa, yang berarti ada 7 pintu tersembunyi yang ada di Rock of Eternity tersebut Pak ya, seperti itu ya. Nah, 7 pintu alam para dewa penyihir ini diantaranya adalah Darklands, Earthlands,
Funlands, Gamelands, Monsterlands, Wildlands, dan Wonderlands. Sebelumnya udah gue pernah jelaskan mengenai 7 pintu para dewa-dewa ini Pak ya. Semuanya udah gue breakdown di trailer breakdown kemarin Pak ya, untuk Shazam Fury of the Gods ini. Untuk scene ini ketika Shazam keluar dari dunia yang sepertinya tamak siklus, seperti ada taman-taman dan kubu-kubu di tangannya, sepertinya ini adalah sebuah alam yang bernama Wonderlands, yang dimana alam ini tamak seperti dunia impian yang berisikan berbagai macam taman-taman dan banyak orang-orang yang unik, sama seperti dalam kisah rakyat Alice in Wonderlands dan juga The Wonderful Wizard of Oz. Well, ini unik banget sih kalau dieksplor lebih dalam. Makanya gue curiga kalau film Shazam ketiga nanti akan dimasukkan ke dalam Project DCU Chapter 1 Gods and Monsters, yang dimana Shazam juga masuk dalam kategori Gods and Monsters loh. Ditambah lagi, Zachary Levi gak di-recast oleh James Gunn dan dia masih dipakai sebagai Shazam di DCU nantinya Pak ya. So, kita tunggu aja mengenai bagaimana masa depan Shazam di DCU Chapter 1 nanti. Oke? Next, nah adegan selanjutnya berpindah kepada Shazam yang bertarung habis-habisan dengan Hespera sebanyak scene dengan adegan yang begitu ciamik, dan dia mengatakan bahwa dia sudah menonton film Fast and Furious yang memang dia mengutamakan keterikatan antar keluarga. Ini jadi referensi kepada film saga Fast and Furious yang dimana memang mereka tuh sekarang ini lagi berfokus kepada tema keluarga dan juga racing Pak ya. Nah adegan berpindah kepada para Shazam family ini menghadapi penyerangan besar-besaran dari The Daughter of Atlas, yang dimana mereka terlihat berada di sebuah jembatan yang terlihat jembatan itu akan terbelah menjadi dua di sana Pak ya. Setelah itu terlihat ada kedua orang tua angkat Shazam family ini menabrak sebuah Minotaur dengan mobil van yang mereka kendarai Pak ya. Dan wah, ini semua gue ngeliat chaos parah banget, dan kemungkinan level chaosnya ini hampir sama seperti Man of Steel 5 banget Pak. Karena gue lihat di detail 1, 2, TV spot, bahkan di International Trailer ini mereka juga mengalami vibe yang sama, yaitu dengan chaos yang sekelas Man of Steel, karena udah berhubungan dengan para dewa dan juga semua orang-orang yang ada di California ini terkena imbas ya Pak, seperti itu ya. So, gua harap aja Shazam kedua Fury of the Gods ini vibe bisa mengalahkan Man of Steel ya. Well, mungkin ada kejutan di dalamnya, kita tunggu saja, oke? Adegan selanjutnya memperlihatkan Asia, yaitu adalah anak terakhir dari salah satu The Daughter of Atlas. Terlihat dia mengeluarkan sebuah kekuatannya untuk membuat semua gedung-gedung yang ada di sana menjadi labirin berjalan, yang sepertinya dia masih berada di pihak saudara-saudarinya untuk menghancurkan Shazam family ini. Tapi kalau gue lihat dari ekspresinya, dia tampak seperti terpaksa melakukan hal itu. Apakah jangan-jangan ini adalah scene ketika Atia udah mulai jatuh cinta kepada si Freddy? Nah, karena apa? Karena dikisahkan di skripnya maupun di trailer behind the scene-nya, si Atia ini sudah jatuh cinta kepada si Freddy ini Pak, di mana dia awal-awalnya ditugaskan untuk menjadi intel di sebuah satu sekolah dari Shazam family ini. Dan ternyata si Atia ini jatuh cinta dengan Freddy Pak. Alhasil si Atia udah mulai suka dengan Freddy. Tapi dia udah ingat betul bahwa misinya adalah untuk menjadi intel untuk menyerang para Shazam family ini. Tapi karena Atia ini udah jatuh cinta, alhasil dia berpindah kubu untuk berpindah kepada para Shazam family ini Pak, seperti itu ya. Nah next ya, adegan ini ditutup dengan pertarungan antara Calypso dan juga Shazam yang bertarung di sebuah stadion besar di malam hari, dengan Shazam yang membawa sebuah tongkatnya yang mengucapkan kata Shazam dengan full powernya Pak ya. Wow, dan terlihat dalam scene ini kostumnya sudah berwarna hitam. Ini disebabkan karena semburan api naga yang dikendarai oleh Calypso sebelumnya, sehingga kostum Shazam ini berubah menjadi hitam alias angus Pak ya, kostumnya seperti itu. Karena gini, buat yang belum tahu, kostum Shazam family ini mereka tuh sebenarnya nggak bisa hancur, tapi kostumnya ini bisa hancur atau hangus itu karena kan lawannya mereka itu adalah para dewa-dewa ataupun para hewan-hewan magis dari zaman-zamannya Dewa Olympus. Makanya ini juga menjelaskan kenapa kostum Shazam di sini tuh menjadi hitam atau angus, karena itu karena mereka itu udah terkena semburan api naga yang dikendarai oleh Calypso sepanjang final battle ini Pak, seperti itu Pak ya. Kemudian adegan ini ditutup dengan logo Shazam Fury of the Gods yang siap tayang pada tanggal 15 Maret tahun 2023 mendatang. So, ini akan menjadi film pembuka untuk DCU tahun 2023, dan gue curiga bakal ada cameo dari Wonder Woman dan juga ada berbagai macam kejutan yang disiapkan oleh James Gunn untuk menarik tis ke DCU Chapter 1 nantinya Pak ya. So, gue pengen tahu apakah perang Wonder Woman di sini akan seperti yang udah kita teorikan sebelumnya, atau mungkin Wonder Woman hadir di sini ada sebuah tugas yang penting untuk menghadiri Shazam family ini Pak. So, kita tunggu saja Pak ya. Oke. Oh ya, gue mau kasih info kepada kalian mengenai nobar atau nonton bareng untuk Shazam Fury of the Gods yang berlokasi di kota Surabaya dengan berbagai macam kerjasama dari para admin pop culture community dari Kramax, Marvelites, Nerdiverse ID, Marvel Hero ID, Bomi.id,
Marvel Universe Indonesia alias MUI, Marvel Base ID, Marvel Comics Indonesia alias MCI, DCUI alias DC Comics Universe Indonesia, alisan salah, nonton dulu, Marvel aja, fiksi ilmiah, dan juga Kelana Sinema. Nah, jadwal nobarnya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 pukul 12.45 waktu Indonesia Barat yang bertepatan di XS1 Tunjungan Plaza, Surabaya. Silahkan post banner yang satu ini dan segera lakukan registrasi ke nomor yang ada di banner di bawah ini untuk bergabung bersama kita nobar Shazam Fury of the Gods, Pak ya. Oke, itu aja mengenai breakdown detail dari international trailer Shazam Fury of the Gods dan juga informasi nobar kita, Pak ya. Nah, kalau kalian ada detail yang kalian temukan di dalam international trailer ini, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mario Putra Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.